Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang titik berat, sikap badan, dan juga keseimbangan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Gita Damawati dengan NIM 2116011 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ferry Pasar Basala dengan NIM 211601104 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Nasruddin dengan NIM 211601123 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Putra Dharma Cahaya dengan NIM 20161117. Titik berat adalah titik di mana gaya berat suatu benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau bisa disebut dengan titik keseimbangan. Dan juga dapat dikatakan bahwa titik berat ini adalah suatu titik yang menumpu semua berat anggota tubuh ataupun sebuah benda. Letak titik suatu berat objek akan tetap selama tidak berubah bentuknya. Benda yang keras dari massa yang homogen, titik beratnya terletak pada pusat geometriknya. Seperti yang saya contohkan di video, titik berat pada permainan bola basket ini biasanya terletak pada pinggang atau sekitaran pusar perut. Sikap badan adalah posisi alami tubuh yang diatur dan dibiasakan sedemikian rupa sesuai dengan keadaan yang tersedia agar memperoleh rasa aman, nyaman, sehat, dan selamat. Selain itu, perlu memperhatikan sikap badan juga guna untuk menghindari sikap badan yang tidak alamiah dalam bekerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan memperkecil beban statis. Buka kaki agak lebar, badan dicondongkan ke depan, lutut sedikit ditekuk, kemudian lakukan dribble pada bola basket. Keseimbangan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam asas jasmani, di mana khususnya dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Keseimbangan adalah suatu sikap yang memerlukan keseimbangan yang sangat besar, baik itu dalam posisi duduk, berdiri, maupun jongkok. Kemudian dalam keseimbangan kita mengenal ada 3 macam keseimbangan, yakni yang pertama ada keseimbangan yang stabil, kedua ada keseimbangan yang labil, dan yang ketiga ada keseimbangan indifferent atau netral. Yang pertama, keseimbangan stabil. Seseorang atau suatu benda dikatakan dalam keseimbangan yang stabil apabila seorang atau benda tersebut diberi pengaruh dari luar, kemudian benda tersebut berada dalam keseimbangan yang sama atau tetap, dan nantinya akan kembali ke keseimbangan yang semula. Kemudian yang kedua ada keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil yakni suatu benda atau seseorang dikatakan dalam keseimbangan yang labil apabila mereka diberi pengaruh dari luar, kemudian keseimbangannya akan berubah dan tidak akan kembali ke keseimbangan yang semula. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan indifferent atau netral, di mana seseorang atau suatu benda dikatakan berada dalam keseimbangan indifferent, yakni jika diberi pengaruh dari luar, benda atau seseorang tersebut nantinya akan berada dalam keseimbangan yang baru dan berubah keseimbangannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum-hukum dalam keseimbangan, di mana dalam keseimbangan terdapat 5 hukum, yakni hukum keseimbangan pertama berbunyi badan selalu dalam keadaan yang seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang, lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah turun ke depan dan sedikit turun ke bawah.
proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini, kita akan terjatuh dari posisi kita. Kemudian, kalau kita membungkuk di tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding, kita tidak akan terjatuh. Sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Baik, selanjutnya hukum kesetimbangan yang kedua berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, semakin besar luas bidang tumpuannya, maka semakin besar pula stabilitasnya. Berlaku juga sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Cobalah lakukan dribble bola basket dengan kedua kaki yang dibuka agak lebar. Dalam posisi tumpuan kaki yang luas atau lebar, posisi dribble akan menjadi stabil, dan kita tidak mudah terjatuh. Dan sebaliknya, jika kita melakukan dribble dengan kedua kaki yang rapat, maka kita akan kehilangan keseimbangan dan menjadi tidak stabil. Hal ini terjadi sebab bidang tumpuan kita kecil pada saat melakukan dribble bola basket tersebut. Baik, untuk hukum kesetimbangan yang selanjutnya, yakni ada hukum kesetimbangan 3, yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda. Artinya, semakin berat badan atau benda, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, jika semakin ringan badan seseorang atau semakin ringan benda tersebut, maka stabilitasnya semakin kecil. Pada hukum kesetimbangan 3, contohnya yakni pada saat kita melakukan defense ataupun merebut bola dalam permainan bola basket. Saat kita bertemu seseorang dengan kategori berat badan yang tidak sesuai, maka salah satu di antara kita pasti akan kehilangan stabilitasnya, kemudian akan terjatuh. Dan jika kita berhadapan dengan orang yang memiliki berat badan yang setara atau sesuai, maka stabilitasnya akan sesuai juga, sehingga kita tidak mudah terjatuh. Baik, untuk selanjutnya hukum kesetimbangan 4, yakni yang berbunyi stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, jika makin kecil jarak horizontalnya, maka makin kecil pula pada stabilitasnya. Dapat kita perhatikan contohnya pada saat orang tarik-menarik, di mana mereka akan membuat posisi badan dan kepala condong ke belakang. Posisi ini akan menyebabkan titik berat tubuh jauh dari posisi tumpuan kaki di depan. Sebaliknya, orang yang saling dorong-mendorong, badannya akan dicondongkan ke depan dan kakinya jauh di belakang, sehingga titik berat tubuhnya jauh dari kaki tumpuan di belakang. Nah, dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang akan berusaha agar jarak horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Baik, untuk hukum kesetimbangan yang terakhir ada hukum kesetimbangan 5, yang berbunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil stabilitasnya. Jika sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar stabilitasnya. Dapat kita perhatikan contohnya yakni pada seseorang yang sedang melakukan dribbling bola basket, di mana orang tersebut cenderung akan merendahkan badannya dan membuat jarak vertikal yang sekecil-kecilnya agar stabilitas tubuhnya besar pada saat ia melakukan dribbling bola basket. Untuk materi yang selanjutnya saya akan membawakan prinsip-prinsip dalam kesetimbangan. Yang pertama, ada prinsip kesetimbangan tumpuan kaki. Setiap sikap atau gerakan kerja kaki atau yang disebut dengan footwork yang dilakukan oleh seseorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya, yang dimana tumpuan kaki ini akan menentukan luasnya bidang tumpuan ini yang menentukan dari kesetimbangan seseorang. Yang dimaksud dari kesetimbangan luas bidang tumpuan pada kaki ini adalah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik tumpunya. Yang kedua ada prinsip kesetimbangan sikap siap, waspada, dan kuda-kuda, yang dimana agar dapat mengantisipasi gerakan lawan atau peralatan yang dimanipulasi lawan, atlet harus selalu waspada, yang dimana siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan berdiri pada situasi demikian tersebut, sikap siap atau sikap sedia. Sikap sedia dalam keadaan berdiri haruslah berdiri dalam keadaan yang seimbang atau yang biasa kita sebut dengan balance pada kedua kaki. Jadi tumpuan pada kedua kaki
ini haruslah cukup lebar. Jadi dapat kita lihat dari esensinya kesetimbangan tersebut ada dua jenis, yaitu yang pertama ada keseimbangan yang memerlukan waktu agak lama dalam keadaan stabil atau endurance stability, dan yang kedua ada keseimbangan yang dilakukan dalam waktu cepat dan segera harus dalam bentuk sikap kembali. Yang ketiga ada prinsip kesetimbangan dari sikap diam ke gerak, yang mana kalau hendak bergerak dengan seketika atau cepat ke arah suatu arah, badan harus dalam posisi yang labil. Jadi titik berat badan itu harus dipertinggi, jarak vertikal yang diperbesar dan titik berat badan yang didekatkan ke sisi tumpuan atau jarak horizontal yang diperkecil. Yang keempat ada prinsip kesetimbangan dari bergerak ke diam, yang mana kalau kita dalam keadaan bergerak, lari, dan tiba-tiba hendak berhenti dengan seketika, maka badan kita harus dalam keadaan labil, harus menjadi stabil. Dan prinsip yang terakhir ada prinsip kesetimbangan yang mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak, yang dimana kerja kaki atau footwork ini pada permainan bola basket selalu harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetimbangan. Pergerakan kaki ini akan memperluas bidang tumpuan kalau sebaliknya yang dilakukan, kalau kanan dari bergeser ke kiri atau yang lebih dulu, maka bidang tumpuannya menjadi lebih kecil, stabilitasnya juga kecil, dan akibatnya juga akan fatal. Maka dalam pergerakan dalam permainan basket itu bola akan mudah direbut oleh lawan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam status kesetimbangan atau balance, apabila gaya yang bekerja saling meniadakan dan tubuh tetap dalam keadaan istirahat, yang bila mana ditinjau dari segi titik berat atau pusat gravitasi dan luas kotak. Terima kasih. Sekian video yang dapat kami tampilkan.